Ya Habibi ya Muhammad Allahu Maulana al-Azim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عدد العابدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala al-zahiru dan al-batinu. Iyakah? Iyakah? Al-zahiru dan al-batinu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-75 dan yang ke-76. Al-zahiru dan al-batinu artinya yang maha nampak atau zahir dan yang maha tersembunyi. Pengertian zahir adalah Tuhan yang nampak, ayat-ayat, tanda-tanda atau dalil-dalilnya di langit dan di bumi. Jadi yang nampak itu ayat-ayat sidin. Kalau sidinnya laisa kamislihi mukhalafah lil hawadis. Yang nampak itu adalah bukti-bukti kekuasaannya. Langit lawan bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi. Karena tidak ada sesuatu baik di langit atau di bumi melainkan menyaksikan dengan adanya dan kuasanya Allah.
Adapun al-batinu artinya Tuhan yang tidak bisa diperdapati. Bagaimana hakikatnya, baik dengan akal atau panca indera ataupun dengan khayal. Kenapa mati Tuhan bareng nama al-batin? Ya kayak ini Bang sudah. Nah, kada bisa diperdapati bagaimana hakikat sidin, baik lawan akal itu kada kawin juga mendapat, panca indera kada kawin juga, apalagi indera nyawara. Indra kada kawin juga, sandra kada kawin juga. Jadi panca indera kada kawa mendapati kayak apa hakikat Allah. Akal kada kawa juga, khayal makinnya. Khayalan kene-kene sakulah jadi saku-sakunya. Akal mah habis akal mikirakan kada ketemu. Nah, itu. Karena itulah Tuhan bernama Al-Batinu. Nabi Musa alaihi salam setelah mendengar kalam Allah, beliau merasakan kelezatan yang luar biasa. Ini baru kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah agar aku bisa memandangmu. Ini bah tanda ada suara aja. Nah, pandangan mendengar kalam Allah. Nah, merasa udah kelezatannya nang kada kawah diukur. Luar biasa. Nah, lezatnya tak mendengar kalam Allah nang kada berhuruf, kada bersuara ini. Nah di mapan itu Tuhan ampun kuasa, akal tak kau mikirakan. Jadi kita mengapa? Ndak yakin tek sudah mengambil bahas-bahas ranah kita bukan seorang nabi dan rasul itu tuh. Setelah Nabi Musa berkata, perlihatkanlah agar aku bisa memandang. Jawab Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, engkau tidak akan bisa memandang kepadaku. Tidak akan bisa. Nabi Musa itu pada kau memandang akan Allah, apalagi kita. Akan tetapi ujar Tuhan, tengoklah gunung atau Turusina. Jika gunung itu tetap pada tempatnya, engkau akan melihat aku. Bila gunung itu tetap aja pada tempatnya saja, kamu kalau melihat aku. Manakala Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli sebesar ujung kelingking menurut ahli tafsir kepada gunung, jadilah gunung itu hancur dan Nabi Musa alaihissalam tersungkur pingsan. Mau tersungkur aja, tapi ini pingsan belum. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tersembunyi, tidak bisa diperdapati dengan panca indera sekalipun oleh seorang nabi.
Demikian pula dengan akal. Sekalipun bagaimanapun hebatnya akal seseorang itu tidak mampu memperdapati hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha batin. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diperdapati dengan panca indera dan akal atau khayal. Bahkan terkadang akal kita tidak mampu untuk memikirkan tentang perbuatan dan hukum-hukum Allah. Afal Tuhan aja kita ini kada mampu akal mikirkan. Hukum-hukum Tuhan aja secuil aja kita nih kawan. Akal memikirkan. Setiap perbuatan atau afal pasti di dalamnya ada mengandung rahasia. Kedua, satu afal Tuhan pun yang ada mengandung rahasia. Yang tidak mengandung hikmah pun tidak ada. Kenapa? Tidak ada setiap perbuatan atau afal Tuhan pasti di dalamnya ada mengandung rahasia, hikmah, atau memperdapati rahasia itu pun kadang manusia tidak mampu juga. Akal kita ini benar kada mampu juga mikirkan ngapa rahasianya, ngapa hikmahnya. Tuhan maulahkan ini nih, Tuhan memperbuatkan kayak ini keadaan nih, apa hikmah? Itu aja akal kita nggak ada mampu banget. Apalagi untuk memperdapati nang punya hukum, nang punya af'al itu. Itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala al-batinu, nang maha tersembunyi dan tidak bisa diperdapati dengan akal. Keimanan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-zahiru dan al-batinu. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-zahiru dan al-batinu, pertama, ia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala nampak pada tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu tuh ia menyaksikan Allah, menyaksikan Tuhan pada tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat nampak tanda-tandanya, dan kita tidak terdinding daripada Allah karena dia nampak atau zahir. Bahkan kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada tiap-tiap sesuatu. Bisa menyaksikannya di sisi tiap-tiap sesuatu, beserta tiap-tiap sesuatu, di atas tiap-tiap sesuatu, di bawah tiap-tiap sesuatu, dan meliputi dengan tiap-tiap sesuatu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dapat menyaksikan Allah itu pada tiap-tiap sesuatu. Menyaksikan Allah dalam di sisi tiap-tiap sesuatu. Menyaksikan Allah beserta tiap-tiap sesuatu. Menyaksikan Allah di atas tiap-tiap sesuatu. Menyaksikan Allah di bawah tiap-tiap sesuatu. Menyaksikan Allah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu.
Setiap kali kita menyaksikan sesuatu, yang tampak adalah Allah, bukan sesuatu itu. Kawalin angka ini. Tiap-tiap menyaksikan sesuatu, yang tampak adalah Allah, bukan sesuatu itu. Ini bicara iman sudah dengan nama Allah Az-Zahiru Al-Batin. Kalau guru kan bari melajari bicara berguru, sebutin aja amalan buah dari orang ngaji ilmu ma'rifat. Ma'rifatul zat, ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al. Kenal kada kita? Semuanya itu terangkum di dalam ma'rifatul af'al. Nah, disuruh kita dalam keimanan dan keyakinan itu bertauhid. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Bila sudah ini ma'rifat, sudah mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan asma Allah, mentauhidkan sifat Allah, terakhir mentauhidkan af'al Allah. Nang af'al Allah ini nang kada bepaketan disaksikan. Ini berkait dengan makrifatnya kita dengan nama Tuhan Az-Zahiru dan Al-Batin. Bicara kedudukan, mana martabatnya kedudukan tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat gitu. Nah, tauhidul zat ini tidak ada yang bisa sampai ke sini kecuali hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya kada ada. Nah, kalau zikir sama kan zikir itu ada zikir. Ada zikir asma, ada zikir sifat, ada zikir zat. Zikir apa? Ya musyahadah. Musyahadah menyaksikan sesuatu yang tampak adalah Allah. Itu ngarannya menyaksikan perbuatannya. Nah, kalau semula zikir zat sudah juga sakadar aja kita nih, sakadar uja bahasa atau ilmunya. Masalah Tuhan memberi kena keadaanmu kita nandem itu urusan sini. Itu taufik dari sini. Cuma ilmunya sudah diajarkan oleh para ulama sufi. Nang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illahu, la ilaha illa anta. Itu zikir zat benar. Kada ada Tuhan illa ana, kecuali aku begitu. La ilaha illa anta, kada ada Tuhan selain engkau. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain hu, dia. Ini ada dalilnya semuaan dalam Quran. Zikir asma semua, ya nama-nama Tuhan ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Razak. Ada lagi zikir sifat. Nah, ini musyahadah, penyaksian hati. Nah, nang bersifat hayat itu hanya Tuhan.
nang bersifat kuasa Tuhannya Tuhan, nang bersifat bakahandak Tuhannya Tuhan, nang bersifat ilmu Tuhannya Tuhan, nang bersifat melihat Tuhannya Tuhan, bersifat mendengar Tuhannya Tuhan, bersifat bakalam Tuhannya Tuhan. Urang nang ingat nang kuasa Tuhan, nang bakahandak Tuhan, nang mengetahui Tuhan, nang hidup Tuhan, nang melihat Tuhan, nang mendengar Tuhan, nang bakalam Tuhan. Tuh hati nang kaingat gaya ini nih, hati tuh menyaksikan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, ilmu Tuhan, melihat Tuhan, mendengar Tuhan, kalam Tuhan. Ini menyaksikan hati nang kayak itu dengan iman penyaksiannya tadi. Ini ngaranna zikir sifat. Nah, sedangkan zikir af'al sesuatu apapun yang kita saksikan. Ada tadi zikir sifat. Nah, tajalli sifat Tuhan tuh bila lawan orang itu. Tajalli sifat sama Tuhan tuh lawan di telinga si hamba. Lawan si hamba tuh kan ada nang tadinding sesuatu didengar olehnya. Bila tajalli sifat Tuhan kalam, nah tuh lihat aja, nang mana aja mendengar suaranya lentok. Bila nyata tajalli basar Tuhan lawan orang itu, kadada nang terdinding dalam pandangan. Bila tajalli kudrah Tuhan lawan orang itu, semua keok. Bila tajalli iradah Tuhan lawan orang itu, kun payakun, pasir di jabai sidin jadi emas. Tajalli kehendak Tuhan lawan orang. Nah, berjalan di atas banyu, terbang di atas awan. Ini tajalli ngaranna. Bukan inya, tapi sifat Tuhan nampakkan lawan orang ini. Nah, beda lagi orang tuh semuaan hilang lawan inya, lenyap dalam pengakuan batininya, itu tidak ada kedirian. Nah, kita ini disuruh menang demi kayak ini nih, menyaksikan segala sesuatu nampak nih telah. Nah, menyaksikan sesuatu yang nampak adalah Allah, bukan sesuatu itu. Nah, ini namanya tauhidul af'al. Karena sesuatu yang nampak ini af'alnya Tuhan. Barang siapa yang tidak bisa menyaksikan atau musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu, berarti ia buta mata hatinya. Bukan buta matanya, tapi mata hati nang buta. Nah, karena sesuatu nang tampak, kalau kita tidak bisa melihat, berarti mata kita ada masalah. Mata hati kita ada masalah, bukan mata telanjang kita. Barang siapa itu dalam Quran, man fil hayatil a'ma wa fil akhiratil a'ma wa adalla sabila. Siapa nang di dunia dia buta, itu sih. Barang siapa di dalam dunia ini buta, wafil akhirati a'ma, dan di akhirat nantinya ia akan lebih buta lagi. Wa adalla sabila, dan lagi lebih sesat jalannya. Di akhirat kita lebih sesat jalannya. Nah, maksud buta ini adalah yang buta mata hati yang ada di dalam dada, agar kita bisa musyahadah atau menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu,
ulama-ulama sufi mengajarkan beberapa macam musyahadah. Salah satu dari cara itu yaitu apabila kita menyaksikan sesuatu, kita bisa menyaksikan bahwa sesuatu itu dari Allah, dan sesuatu itu dengan atau dalam pemeliharaan Allah, dan sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah minta tak namun yang anu tuh kita adalah itu nyembah melihat sesuatu ya Allah nyempun pian milik pian, namolah pian juga, namadakan pian juga, jadi akan pian juga, ujung-ujungnya bulikun pian juga. Nah gitu tuh ngarannya hati menyaksikan. Maka orang yang kayak ini nantinya akan diberi oleh Allah sifat hilim, sifat sabar, syukur, qanaah, zuhud, macam-macam sifat mulia hati. Nah, kenapa melihat gawi Tuhan aja ini kada himau. Nah himau ya, padahal kalau dilihat secara akal ujar orang aku kada mampu, kada sanggup nang kaya orang itu, kada sanggup. Karena sudut pandang orang yang melihat kada sanggup tadi adalah dari sudut ikhtiar dan usahanya itu sendiri. Nah, sedangkan orang yang diberi kemampuan tadi oleh Allah, ini kada merasa bahwasanya yang dapat menyelesaikan keadaan atau masalah itu tersebut bukan dia, tapi Allah. Dia hanya menyaksikan afalnya Allah, menyaksikan apa-apa yang dijadikan oleh Allah. Ketika itu dijadikan oleh Allah kepada dirinya, maka dia kembalikan lagi kepada Allah, karenanya melihat ini afal Tuhan, dijadikan Tuhan kepadanya. Ya Allah, ini perbuatanmu, ya Allah ini darimu, dan menyelesaikannya pun adalah Engkau ya Allah, dan masalah ini pun akan kembali kepada Engkau, karena Engkau yang menjadikan penyelesaiannya, jalan keluarnya, solusinya itu ada lain pihak. Maka tersenyumlah melihat segala satu keadaan yang Allah jadikan dalam hidup ini, tidak mencela, tidak mencaci, tidak maniwas. Kenapa ikam kayak ini? Maka ujarku kayak ini kalau tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Yang ada semoga kita dapat memetik hikmah dari sebuah kejadian yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti seperti itu. Nah, sama kita dengan anak-anak, dengan keluarga kita, yang mana kita jadi imam dalam rumah tangga kita. Kita jadi raja di dalam rumah tangga kita. Tapi tidak semua raja di dalam rumah tangga dituruti oleh bawahannya. Ada yang membangkang, ada yang melawan, bahkan ada yang mencaci, ada yang menghina. Bukan berarti seorang raja ini menganggap dirinya lebih baik daripada rakyatnya, dirinya lebih baik daripada orang yang dipimpinnya. Kearifan itu akan timbul di dalam kehidupan seseorang yang makrifat kepada Allah, seseorang yang musyahadah dengan afalnya Tuhan. Apabila kita sudah bisa menyaksikan suatu seperti itu, maka kita sudah tergolong orang yang mendapatkan buah keimanan dari nama Allah Az-Zahiru. Satu contoh, ketika kita melihat pohon, kita diperintahkan untuk musyahadah kepada Allah. Pohon ini dari Allah, dari kudrat dan iradatnya Allah. Dan pohon itu ya Allah, pohon itu dan pohon itu, nah ini anuannya billah, artinya dengan Allah. Pohon ini jadi ada dengan kudrat iradat Allah, dan pohon ini billah dengan Allah. Coba
Sempatnya orang ini memandang akan sebuah pohon saja dengan pandangan pohon ini billah, pohon ini dengan Allah. Sempatnya orang nang kaya ini tuh, ada kita paling ulah napa ya pohonnya ini, tabang kah, diganti kah, dia pindah rumah dan ini dimuat aja, paling duman, napa konsol rumah muda ini aja, karena dapur dan ini yang begana harus pohonnya nih ya, tutup juga ini tabang ini, batasan kita tuh gitu. Tapi orang yang ma'rifat sudah dengan Allah itu melihat pohon ini dengan Allah, pohon ini bertasbih memujiakan Allah, pohon ini tidak pernah menggerutu dengan Allah. Sugih nang gini, bakawan kah ada kah, bakawan pohon, bakawan kambang, ya kan? Rame orang nang kayak, karena rame menyaksikan perbuatan Tuhan, menyaksikan durian 8 tahun menanam, maka bibit bangkok tuh, kada sing buah-buahan. Buka YouTube dilukai aja, lawan diancam, bah dilukai, dipusut, ikam walau berbuah, tabang aja, ujar pohon tabang udah beserta Allah, nah ada bakal kamu nabang ya kan, ditantangnya, sekalinya setahun kada buah, mantap. Ayo aja si pohon nak tambang kah ikan, aku ini kada muka kok. Tapi nang ada pohon dengan Allah, napa pak? Kalau je tahu kayak nak aja buah mau pulang nih, ayo aja wadeng itu kan, hadang, kada tetambang akhirnya ampunnya nang. Aja pohon aku jaga aja. Nya beserta Allah ada mau mati biar diancam yang ada mah. Orang pohon tuh dijapai kayaknya. Oh pohon. Namun dan tulisan unda juga itu sudah dalam ketetapan Tuhan. Tulisannya tahun ini datang makan buahmu kada buka kawari berbuah ikan amun inya tulisanku sudah artinya catatan takdir hidupku nina memakan buah ikan ada dimakan mari nah dia pohon nih nang akor lo nah aja memang pian baca memakan mulan tahun ini buahnya karena dia kalau mengisar mangitar kada kawan biar kita ampun pohon tapi mun kita nang kada ditakdirkan makan nah kena makan tupai nah sakcang lagi sudah nyimpan membungkus 1000 kali bungkus dia tupai gigi ini tajam bungkusan nang seadanya aja. Cuma manusia kada habis akal ikam tupaya kamu menggugut meluangi durian kami pun kawa menggelincirakan batis ikan lalu dipasangi seng di batang durian dikulilingi seng batang dia naik tupaya tergelincirnya licin dasar pintar manusia juga daripada binatang burung kagalan tuh atas galang balombokan tuh di hati kenapa durian ini maka bakal lembut sing mau dibobang bokong itu tapi di tengah aja juga di atasnya kada makanya tupai jadi nah
gue bayangin ricinnya baik kita diuli makinnya kisah nilai kakak itu tuh benar-benar cuma menurut yang sudah kan amun rezekiku ya si tinta tulis ayo hatu payah jar 1000 tuh kayak di situ rezekiku sih aku makan walaupun salunak aja kalau bang kipuh makan deh cuma orang nang kayak ini jarang juga nang bakal lebihan bakal cukupan bahimat nang itu belimpuan sadenya ya orang ini dihapuni cocok aja nggak sidin itu ya dia gede mah nampung seadanya aja akur aja undang ada sidin ku makan nang ada Sanonoh aja tuh ada lawan sidin bagi-bagi akan warai juga berarti apa nih nah hanya perantara aja sidin aku kita tuh mau menyadari nah kayak itu nah ampun kita nih nah kita pakai ini nah ampun kita rokok tuh nah kita isap itu belum tentu nah di bungkusan kantong kita nih ampun kita isap saya kawan isap separuh seorang gue bilang kawan ninya masalah rokok ini kan udah supanan minta mau duit 1000 supan minta duit 2000 supanan rokok sebilah kan udah supanan nah padahal harganya 40.000 pak inilah dasar itu biar di kantong seorang tak ago duit di kantong seorang lain kantong seorang tak ago apalagi pohon durian buahnya aja belum di piring aja kita tuh lain ampun kita nggak ada makan kita nyaman kalau menyudahinya nih makanya orang yang kenal dengan Allah orang yang ma'rifat dengan af'al Allah sugih sebenarnya sugih itu ya orang yang kayak ini yang ada miskin bila kadang kayak ini kada sugih hati gitu mah yang ada lama dalam hidup lamba dalam hidup masa kada cukup aja sekadar mayo aja maka dunia ini kada pernah mayo nah dunia ini kada pernah mayo ayo aja kamu cukup beli bini saya cukup lah bahkan udah kada cukup cukup lah saya ada wani juga sekarang pokok dia aja pada bilanya datang nak walau pergi kipas itu ada ayo tambahin lagi itu ada cukupnya masih jadi mensyukuri nang ada itulah nang cukup ngaran suki kan nang ada suki itu nang kayak ini pak kita dudukan tertawaan mau pian makanan sudah berokokan nang bisa berokok nang ada berokok iya tertawaan itu bahagia itu suki kan gitu makanya orang tua balik adusa sahiyah-hiyah nang ada-adanya sudah bah biar belajar lawan mendiang arwah kain wah sejam aja tuh di jihad umat kuitan umat ulun kapal umat itu sejam aja kapal Yunan 2 jam kapal Iwakan sisanya ibadah aja nah kalau di kain ke mana ke masjid gitu. Anak berapa ya anak 9 ayo rasa cukup memang harus sugi sih ingat guru rumah tuh tawing palupo tuh di palupo nah paling Sulang Sari mulai luar bingung kelihatan segungan lampu pelita lantai palupo juga dijejak munyur tapi kada patah wah karena ada orang baru sekali meninggal apa masjid hibak menyembahyang kada umat masjid nah
kenang cuai jadi lawan orang percaya benar lawan cucu ayu. Dan Sidin senang menceritakan kisah Abu Nawas, Abu Lawas itu kan cucu kumpulan orang Bahari. Subhanallah, kopiah jangan kayak menadan itu kan mau kopiah haji tukuitan umah belum masih ingat, luar biasa zuhudnya lawan dunia karena ada dengan hidupnya. Sepeda itu bang jadi mulai awal anak ambisi sepeda sampai ke mati itu bang sepeda. Dan menurut anak cucu nak ulun aja sih dia berganti sepeda motor itu Sidin istiqamah ke masjid itu juga sepedanya, ke rumahan itu juga sepedanya, ke paiwakan itu juga Sidin sepeda. Dan Sidin kan mau berjual, itu rusuk anaknya kada pernah berjual. Makanan ada dulu tuh iwak misari sitan satruman bener banjur kawatnya larang benar. Nah, mana ada makanya kulit di bawah bebuta dongkring karena sampai ini dibagi-bagi orang kampung cukup segan di rumah makanan sudah. Iya, orang Bahari suami percaya juga kubur sih. Nah kita tuh mau diberi Tuhan gimana rasa nangka ini tuh ya sudah suki. Kalau kuitan arwah bapak kan hidup 100 sarawian jam 10 tuh wajib sudah naik dari perumahan wajib bagi sini kadang lagi wajib di sini apa bersih orang baju ini begusok selawar tapung ini begusok tapih begusok sorbannya begusok bolang begusok bersih orang konong putih. Karena di bahuluan itu lalakian atau bebinian sama di kiang nini. Bila lakian ni laki, bila bebinian ni bini kayak gitu. Mendiang almarhum Kiai Haji Zakaria itu dipanggil oleh orang kampung karena anak-anak yang membeli kumiah lawan sini. Niulang itu kai laki-laki yang senang pakai imamah bola karena kakak-kakak namanya niulang jam 10 udah naik sih masjid tidak surga di sini masjid di sini surga masih di sini nggak ada katujuh di situ. Orang Bahari itu sampai masjid pada surga di sini. Sampai pada tujuh sih. Surga yang ada di dunia ini kan ini apa namanya sana? Nah apa aja ini digawi jadi ibadah itu ya kan? Duduk aja jadi ibadah mau dikasih surga. Bacaan makinnya, bertasbih makinnya, bersalawat makinnya, sembahyang makinnya, istighfar makinnya, baca Quran makinnya. Asal butuh aja di masjid itu niat etika ibadah. Mau di situ nggak ada surga ini. Ya Allah, dan kita diberi juga. Nah, akhlak pribadi tingkah laku seperti orang-orang salaf saleh Bahari.
yang kaya dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipeliharanya oleh Allah, dirawat senantiasa oleh Allah, dan di pohon itu pun milik Allah dan kembali kepada Allah. Kiasakan kalain kita ini di pohon itu kiasakan kalain kawan. Apabila kita bisa demikian, berarti kita telah mendapatkan satu musyahadah, menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Karena pohon itu juga termasuk sesuatu atau salah satu tanda dari adanya Allah yang Maha Zahir. Dalam ibadah kita juga dianjurkan senantiasa musyahadah, karena apabila kita bisa musyahadah dalam melakukan ibadah, kita terhindar dari rasa ujub, rasa riya yang bisa menggugurkan pahala amal ibadah. Nah, di waktu beribadah nih, waktu sembahyang, ingat lawan af'al Allah. Nah, ini jalan musyahadah tauhidul af'al. Kalau jalan ringkas, jalan bagul jalan ringkas. Musyahadah Nur Muhammad ringkas sudah. Ringkas banget. Nang beribadah Nur Muhammad, nang sembahyang Nur Muhammad, nang mengaji Nur Muhammad, nang berzikir Nur Muhammad, nang beristighfar Nur Muhammad, baca Quran Nur Muhammad, perilaku baik Nur Muhammad, kada lepas hingga diganang Nur Muhammad, berdiri Nur Muhammad, rukuk Nur Muhammad, iktidal Nur Muhammad, sujud Nur Muhammad, nang bacaan Nur Muhammad, duduk Nur Muhammad. Ini kesimpulan. Kedua-duanya ini jalan yang benar. Tinggal kita diandaki Tuhan yang mana. Misalnya santri diandaki Tuhan musyahadatul amal, kemudian indra diandaki Tuhan musyahadah Nur Muhammad. Kedua-duanya ini berjalan atas kehendak dan kuasa Allah. Mau kalau ringkasnya, ya memang ujung guru kan pamulaannya aja. Musyahadah Nur Muhammad tuh pinanya pinang ngalih, pinanya pinah susah, tapi mun sudah jadi ngalih meniadakan, ngalih menghilang akal, maka dasar wujud. Dasar wujud. Bilanya sudah nangka ini kebiasaan istiqohat tinggalan fana binuri Muhammad itu ngalih nangka ini iya ditimbulkan Tuhan aja. Cuma kan bahasa kita tuh bila menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad. Ya nang balaku Muhammad, nang menjadi akan laku Allah. Jadi Nur ngaran Allah, Muhammad ngaran Rasulullah. Kan nyaman nak. Ketika kita ingat Nur Muhammad, ingat Allah, ingat Rasulullah. Kada tertinggal sebutin. Kalau nangka ini kita tertinggal sebutin. Tertinggal Rasulullah. Kada tak ingat. Tak ingat Tuhan. Maka kada bisa kita nih waktul buyut min abwabiha. Masuk rumah itu lalu pintu. Sedangkan Rasulullah itu babullah, pintu menuju Allah. Kau lihat, nak menuju Tuhan bukan ada lewat pintu untuk menuju Allah adalah Rasulullah. Nah, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Allah. Biar ingat Nur Muhammad habis, ingat Tuhan, ingat Rasulullah.
Dalam ibadah kita juga dianjurkan senantiasa musyahadah, karena apabila kita bisa musyahadah dalam melakukan ibadah, kita terhindar dari rasa ujub, riya, nah, yang bisa menggugurkan pahala amal ibadah. Dalam salat umpamanya, ulama mengajarkan bahwasanya salat itu minallah atau dari Allah, dari hidayah dan taufik Allah. Kemudian kita salat ini adalah billah atau dengan Allah, dengan izin Allah, dengan kekuatan serta pertolongan yang diberikan Allah. Dan lagi salat itu salat itu Allah, bukan salat nih wujud Allah lain. Salat itu Allah, atau bahasa kita milik Allah. Kita adalah milik Allah. Kita nih milik Allah. Kemudian lagi apa yang kita kerjakan ini ilallah, atau kembali kepada Allah. Salat yang dikerjakan dengan cara demikian, maka akan terhindar dari riya. Ada riya yang kayak ini, ujub ke demam, apalagi sombongnya. Nah, kenapa kita saat beribadah itu terdinding? Kenapa kita saat beribadah itu terdinding? Kadang minta dipuji manusia, terkadang ada rasa ujub dan ibadah-ibadah yang telah dilakukan. Sebabnya nih, karena kita tidak menyadari bahwa kita bisa beribadah atas pertolongan Allah. Kita ada sadar kita beribadah ditolong Allah. Kita menyadari bahwa kita bisa beribadah adalah taufik dari Allah. Kita lupa bahwa kita beribadah dari Allah dan dengan Allah, dan kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Ibadah kita akan selamat dari riya dan ujub, sekalipun kita dipuji oleh manusia dengan ibadah itu, dan kita merasa gembira. Kegembiraan itu pun juga mendapatkan pahala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seseorang beribadah, kemudian manusia memperbincangkan ibadah dirinya dan ia gembira?" Kata Rasulullah, ia mendapat 2 pahala. Tuh orangnya beribadah, kemudian ibadahnya ini dipandirakan orang, 2 pahala. Pian berbuat baik, kebaikan pian dipandir orang. Nah, itu dapat 2 pahala. Nah, pahala ibadahnya dan pahala kegembiraannya. Nah, karena ia bukan gembira dengan ibadahnya dan bukan dengan dirinya, tetapi ia gembira dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Nah, ya kan? Nah, itu tak. Apabila dalam ibadah kita dianjurkan untuk menyaksikan Allah, di luar ibadah pun kita mesti melihat Allah. Firman Allah, "Qul inzuru madza fis samawati wal ardh." Perhatikanlah oleh kalian apa yang terdapat di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita untuk melihat langit atau bumi atau melihat ontak, gunung dan lainnya. Bukan itu yang diperintahkan, tetapi lihatlah sesuatu yang ada di langit. Mengapa bisa tegak tanpa ada satu tiang? Mengapa begini? Mengapa begitu? Siapa gerangan penciptanya dan yang mengatur dan memeliharanya? Begitulah seterusnya. Kata pengarang kitab, kitabnya apa ya? Qaulul Himam. Musyahadah seperti itu tidak bisa kita dapatkan selama engkau mencintai yang segera atau dunia. Nah, mungkin kita masih mencintai dunia, parah ya sakatnya. Ini dalam kitab Qaulul Himam. Nah, itu kan bilainya nang masih aja kita katuju dunia. Nah, ini. Nah, kita kada dapat.
Saya melawan dunia. Parah mas. Binya tak keluar dunia. Nah, dunia itu tak keluar dah di hati. Nah, kada ada lagi sayang lawan dunia itu tidak ada. Nah jadi begini. Apabila kita mencintai dunia, kita tidak akan bisa musyahadah seperti itu. Hati kita akan selalu terbimbing dari melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Salah satu cara untuk obatnya bagaimana supaya beribadah dengan musyahadah, kata ulama sufi, tajamkan mata hatimu dengan 3 perkara. 1. Selalu tafakkur atau berpikir pada ayat-ayat Allah. 2. Memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah. 3. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Pada kawan juga orang soleh ini ditinggal. Bila ada kawan sidin, wah tadi ini. Nah, artinya banyak berzikir juga ikam nih, banyak tafakur juga. Tapi sekuikung gak ada kawan orang soleh. Sekuikung gak ada kumpulan orang soleh. Sekuikung gak ada mengumpuli orang soleh. Udah parah ini. Nah, kenapa? Karena orang soleh itu mendoakan dan membimbing, kemudian memandang wajah orang soleh itu sudah ibadah, jadi cahaya di dalam hati kita, jadi penajam hati. Nah, kedua, jika kita beriman dengan nama Allah Az-Zahiru dan Al-Batinu, kita mesti mengakui bahwa kita lemah daripada memperdapati hakikat Allah, hakikat hukum-hukum dan perbuatan Allah. Apabila ada perintah Allah, kita terima. Tidak perlu bertanya kenapa harus begitu, kenapa harus begini, karena kita tidak mampu memperdapati hal-hal seperti itu, karena Allah Maha Batin. Nah, ketiga, keimanan itu menuntut bahwa seseorang menjadikan hatinya lebih baik daripada zahirnya, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati khairan. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku dan jadikan zahirku baik. Dari sini kita mengetahui kenapa kita dituntut untuk memperbaiki batin, karena batin merupakan pandangan pertama oleh Allah. Kalau batin kita baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang zahir. Jika batin kita tidak baik, batin tidak dipandang lagi. Orang yang sholat, yang pertama dipandang Allah adalah batinnya. Apabila ikhlas batinnya, baru Allah pandang zahirnya. Syarat, adat, dan rukun-rukunnya. Kalau orang sholat dan batinnya tidak ikhlas, Allah tidak memandang lagi berikutnya. Nah, ini artinya perhatian kita pada batin lebih diutamakan daripada perhatian pada zahir. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami, ya Allah, dosa ibu bapa kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertobat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersahabat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah. Al-Fatihah. Ya